Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sabita dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini, saya ingin melakukan praktikum fisika materi tentang cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Adapun tujuan praktikum saya untuk cermin datar, saya ingin membuktikan bahwa sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Pada cermin cembung, saya ingin membuktikan sifat bayangan, maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cekung, saya ingin membuktikan sifat maya, tegak, diperbesar, ataupun nyata, terbalik, dan diperkecil. Alat dan bahan yang digunakan. Langkah pertama, saya posisikan alas di depan cermin seperti pada gambar. Langkah berikutnya, saya buat sumbu utama cermin, yang besarnya 90 derajat. Pada percobaan pertama digunakan sudut sinar datang sebesar 30 derajat. Kemudian saya gerakkan laser mengikuti garis 30 derajat yang telah dibuat. Sudut sinar pantul yang dihasilkan pada kertas saya tandai menggunakan jarum. Ukurlah sudut sinar pantul yang dihasilkan dan hasilnya sama dengan sudut sinar datang, yakni 30 derajat. Pada percobaan kedua, saya gunakan sudut 60 derajat. Kemudian, saya gerakkan laser mengikuti garis 60 derajat yang telah dibuat. Sudut sinar pantul yang telah dihasilkan pada kertas saya tandai menggunakan jarum. Saya ukur sudut pantul yang dihasilkan dan hasilnya sama dengan sudut sinar datang, yakni 60 derajat. Alat dan bahan yang digunakan. Langkah pertama, saya letakkan benda dengan jarak 10 cm dari cermin cembung. Lalu, saya amati bayangan yang terbentuk. Berikutnya, saya letakkan benda dengan jarak 17 cm dari cermin cembung. Kemudian, saya amati lagi bayangan yang terbentuk. Dan terakhir, saya letakkan benda dengan jarak 25 cm dari cermin cembung. Dan saya amati bayangan yang terbentuk. Alat dan bahan yang digunakan. Langkah pertama, saya letakkan benda dengan jarak 3 cm dari sendok sebagai cermin cekung, lalu saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Yang kedua, saya letakkan benda dengan jarak 5 cm dari sendok, lalu saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Yang ketiga, saya letakkan benda dengan jarak 7 cm dari sendok, lalu saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Yang keempat, saya letakkan benda dengan jarak 10 cm dari sendok, lalu saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Dan yang terakhir, saya letakkan benda dengan jarak 15 cm dari sendok, lalu saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Berikutnya, saya gunakan pengganti cermin cekung yang lain, yakni tutup teko, dengan variasi jarak benda dan cermin yang sama. Kemudian, saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Kesimpulan yang dapat saya peroleh dari cermin datar, di mana sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Terbukti, ketika saya menggunakan dua macam sudut sinar datang, 30 derajat dan 60 derajat, didapat sudut sinar pantul yang dihasilkan masing-masing sama, 30 derajat dan 60 derajat. Sehingga bayangan yang dihasilkan pada cermin datar akan selalu bersifat maya, tegak, dan sama besar. Adapun kesimpulan pada cermin cembung, terbukti sifat bayangan maya, tegak, dan diperkecil memang benar. Terbukti dari 3 variasi jarak yang saya gunakan, 10 cm, 17 cm, dan 25 cm, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Adapun kesimpulan yang dapat saya peroleh dari praktikum cermin cekung, bayangan yang terlihat pada layar kurang jelas. Hal ini karena keterbatasan alat pengganti cermin cekung yang saya gunakan. Sendok dan tutup teko ini memiliki permukaan yang tidak didesain sempurna sebagai cermin cekung, maupun sumbu utama yang tidak didesain sempurna sebagai cermin cekung, sehingga bayangannya kurang jelas terlihat.
Namun, jika hanya mengamati bayangan dari permukaan sendok, dapat kita peroleh bahwa bayangan bersifat terbalik dan diperkecil. Jika saya dapat menggunakan cermin cekung yang memang didesain sebagai cermin cekung, seperti cermin cembung yang saya gunakan, saya dapat mengamati bayangan benda lebih jelas.